Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Hazar, kembali lagi ke soal kiper tadi. Ikram ya. Ya. Di 2 pertandingan itu dia setengah mati lah. Bagus, Iya kan? menurut saya bagus. Bagus kan? Bagus. Menghadapi gempuran-gempuran tajam dari Yordania maupun Suriah, ya kan? Nah, pada menit beri tempat di kebobolan ketika melawan Yordania di awal lah. Itu buat seorang kiper di menit awal kebobolan itu pengaruhnya seperti apa? Itu yang namanya sepak bola, main bola itu di menit krusial itu 10 menit awal dan 10 menit akhir biasanya. Seorang pelatih juga selalu menekankan hati-hati di 10 menit awal dan Oke, 10 menit sebagai akhir. kiper lah. Kita Sebagai- bicara khusus sebagai kiper. Pasti akan memberikan mental down sedikitnya. Sedikitnya di pertandingan itu akan merasakan down. Aduh, saya kegolan menit awal nih. Apakah teman-teman bisa membalas atau enggak, kita nggak tahu gitu kan. Tapi akan ada sedikitnya down di terhadap penjaga gawang itu. Tapi cara mengembalikannya dia harus memberikan yang terbaik, seperti bila ada serangan dia harus melakukan save. Itu akan memberikan motivasi terhadap mental dia sendiri di pertandingan itu. Membangkitkan motivasi. Ketika dia berhasil di serangan berikutnya dia melakukan save yang bagus, itu memberikan kepercayaan diri kepercayaan diri. walaupun dia sudah kebobolan Walaupun dan timnya ketinggalan 0-1. dia kan tidak mau untuk terjadinya gol lagi terhadap dia. Jadi Oh iya, harus membangkitkan mental dia. Iya, iya. Bung Roman, Yordania, Suriah, terutama Suriah ya, kita lihat ball position hampir 60%, kita kan 40%. Ya kan? Mereka berani bermain one touch Iya. di antara pemain kita. Ya Iya. kan? Pede banget bermain dan juga stamina mereka luar biasa. Iya. Ini menggambarkan kekuatan Suriah seperti ini ya, Bung ya. Oh iya pasti. Iya. Jadi makanya kan mereka, jangan heran mereka lolos untuk ke Piala Asia U20. Dan kalau mereka bisa menahan Uzbekistan kan nggak mudah. Iya. Dengan Uzbekistan yang lebih kuat dari mereka, tapi mereka bisa menahan imbang itu. Nah kalau melihat pertandingan melawan Indonesia, memang percaya diri sekali mereka bermain. Iya. Sangat percaya diri. Lawan India aja kita lihat mereka sikat India tuh luar biasa dengan 6 gol. Iya. Bagus sekali. Keberanian mereka melepaskan umpan. Iya. Kemudian passing mereka. Itu jauh lebih di atas kelas pemain kita. Berani bermain di antara pemain kita. Mereka minta bola. Sangat tenang sekali. Iya. Beda dengan pemain kita kan. Banyak hilang bola. Ketika di pressing oleh lawan, begitu itu mental bola. Kontrolnya masih in. Kalau mereka lihat, dapat bola tenang, menguasai. Karena mereka pikir mereka pegang bola adalah raja buat mereka pegang bola. Kena free kick kan. Karena mereka yang pegang bola. Itu yang harus dilihat pemain kita. Ketenangan mereka. Ya bagaimana mereka membuild up serangan dengan sangat bagus. Transisi mereka kelihatan sekali. Bermain bola dengan sangat baik. Muncul dari flank, 2 flank juga sangat bagus. Iya. Mereka itu yang harus dilihat memang. Bahwa mereka ini tim yang baik. Nah bisa dibayangin boy. Suriah sudah begitu dengan Uzbek yang kuat. Lebih bagus lagi Uzbek bermain. Makanya ini pelajaran penting buat kita. Untuk pertandingan. Jadi bagus saya bilang untuk dapat pelajaran menghadapi Suriah. Menghadapi Yordania. Itu bagus buat kita. Daripada kita mungkin uji coba dengan Fiji, Guatemala, atau Selandia Baru. Ya apa? Iya kan? Mendingan yang gini-gini. Yang Sekalian kita lawannya yang benar-benar kelas. Gitu. Kalah nggak apa-apa. Tapi banyak yang kita dapatkan. Cara lihat bermain mereka. Ya Bang Sar ya? Ya. Bisa lihat, oh begini. Jadi kita, pemain-pemain kita tuh lebih belajar dari mereka itu. Untuk bisa cara bermain bola yang baik. Pengalaman. Iya, bagaimana cara mereka lihat gol kedua. Kalau nggak salah dibuat oleh Asam ya, Husem. Iya. Ya, Anas Husem. Free kick. Itu cerdas sekali dia. Dia mengarahkan bola ke Ikram, dia lihat ada pergerakan sedikit Ikram, biar dia taruh di pojok. Itu masih muda loh, tapi cara berpikir bagus. Di tengah ada pagar betis, dia menempatkan bola itu. Nah, ini yang kita mau tanyakan. Gol sebentar sebelum masuk ke situ. Iya. Kalau kita perhatikan 2 gol dari satu dari Yordania dan satu dari Suriah, bola flank, bola umpan tarik, Heading. heading. Iya. Ketika melawan Suriah, Doni terlambat menutup. Iya. Kita lihat sekali tuh, Doni terlambat menutup sehingga seperti diserobot ya. Langsung diserobot. Diserobot langsung bola di place Di place. dan tidak mampu Ikram. Yang kedua, Tenang, umpan tarik penyerang dari Yordan Bung tinggi tanduk bola bebas. Iya.
2 gol melalui kepala. Biasanya seorang kiper menghadapi eksekusi bola-bola melalui tandukan. Sulit ya? Itu kan lebih sulit. Sulit, Sulit. Bang Boy, Ah. Bang Ropan, sulit. Iya. Karena yang namanya main di plank, dia kan akan melakukan crossing. Iya. Kiper itu akan melihat angle si penendang. Misalkan main dia nendang di posisi kiri, otomatis kiper itu akan bergeser sedikitnya badan itu ke kiri untuk melihat, dan dia harus koordinasi dengan si back 4 ini yang ada di box misalkan, atau backnya 3 di Iya. box, karena 1 dia harus cover yang mau crossing, jadi 3 dia stay di box gitu. Dia harus berkoordinasi. Kalau misalkan bola memang bisa saya ambil, pasti kiper akan komunikasi, kiper ambil. Tetapi di saat bola tidak bisa, dia akan balik badan, dan itu siapa yang paling cepat yang siap ready, kiper apakah sih yang melakukan heading ke gawang itu. Sekarang contoh saya menghadap sini, baru balik ke sini, badan belum siap, dia udah heading, taruh ke pojok, udah nggak bisa gerak. Kan seperti itu. Dan memang saya akuin heading itu memang paling susah daripada bola jalan di kaki dia langsung syuting. Tapi kejadian gol yang lawan Yordania, Bu, tidak ada satupun pemain tengah kita, baik mungkin Kadek, Ada Kadek Buffon, sana, iya. yang mengganggu striker dari Yordania itu melakukan heading. Jadi dia lebih free, lebih bisa Lebih free. mengarahkan si bola ke gawang. Kenapa Ikram begitu sulit menghadapi? Apakah bola itu tidak bisa diantisipasi, ataukah kecepatan bola itu memang lebih tajam? Ya. Dari Ya. gimana? Ya itu Bang Boy yang saya tadi bilang, di saat kita sudah melihat siapa si crossing itu posisinya di mana, Ya. kiper itu kan akan baru bergeser. Di saat striker itu menyerobot dari di box itu Ya. menjaga atau 1 orang atau 2 orang, itu akan lebih siapa yang cepat untuk bereaksi. Apakah kiper yang langsung stay ready langsung bisa menghadang bola, apa sih lebih cepatan bola itu? Kapan seorang kiper melakukan cut, memotong bola crossing itu? Dan kapan dia harus berdiam di bawah garis gawang? Situasional Bang Boy. Jadi bola kiper Kasus Ikram tadi deh, kasus lawan Yordania tadi. saya lihat yang kasus Ikram itu, Ikram tidak bisa keluar. Nggak bisa Nggak bisa menurut saya. Kenapa? Karena di box juga nggak ada yang cover dia bila dia keluar, dan bola pun nggak melambung tinggi. Nggak yang tinggi banget gitu loh. Sehingga kan kalau bolanya dia flash kenceng, kiper itu nggak bisa untuk keluar. Oke. Kalau dia bolanya Bolanya melambung. melambung seperti crossing yang biasa Iya, gitu, itu itu kiper gampang. masih bisa. Tapi kalau bola straight, Straight susah. Kiper lebih baik langsung atur posisi untuk dia jaga di gawang. Ilmunya kiper seperti itu, maksudnya teknis kiper di lapangan. oke. Dan Ikram penjaga gawang terbaik di kita. Baik, Dia- terbaik. Dan dia akan jadi pemain inti terus. Betul. Oleh Indra Safri akan dibawa juga ke Cina, dia akan bermain. Lawan Iran, lawan Uzbek dia akan bermain Ikram. Karena di antara kiper yang ada memang dia yang paling. Dan saya yakin Ikram setelah usia 20 ini selesai, dia akan jadi inceran klub-klub. Oke, karena pengalaman dan semuanya itu. Cuma mungkin yang mesti lebih diatur adalah bagaimana penempatan pemain belakang itu. Betul. Sehingga tidak membuat Ikram itu yang kayak dijelasin tadi. Jadi seperti berhadapan Iya. sendiri. Iya. Agak sulit kan? Tidak ada cover dari Betul. teman-temannya ketika menghadapi striker lawan yang sudah naik, Bu. Makanya koordinasi itu penting ya untuk dilakukan. Dan Indra Safri kan melakukan rotasi di sana. Kalau kemarin melawan Yordania itu di belakang itu mungkin ada Iqbal, ada Kadek, dan satu lagi Sultan Saki. Untuk 3 back ya. Iya. Nah, ada Lawan- Welber iya, di kanan betul. dan Donitri di kiri. Itu formasinya ada 3 Itu 4-3 kan? 4-3-3, Bu. Iya, 4-3-3. Dengan 3 yang tadi itu Lawan kan. Yordan. Lawan Yordan ya. Lawan Yordan, iya. Lawan Syria ada perubahan, Ada rotasi perubahan. karena Buffon masuk. Ya. Buffon masuk, ada Saki dan Kadek ya kan Ya. yang bermain di sana kan. Ada Mufti juga bermain agak ke kanan. Jadi rotasi yang dia dilakukan. Jadi mungkin bagi Indra itu penting. Ya dia untuk melakukan rotasi, dia ingin melihat semua pemain-pemain yang akan dia tampil di Cina, dipersiapkan di Cina. Cuma ya saya pikir bagaimana sekarang dia lebih harus meningkatkan performa tim itu. Kalau enggak berat yang kita bahas di awal tadi itu. Kerja sama tim, kolektivitas tim untuk bisa bermain, cara kita transisi permainan menyerang ke bertahan ke menyerang itu penting. Itu membuild up serangan. Iya. Ya, karena lawan-lawan yang tidak mudah itu yang saya bilang. Kemarin itu kalah di tengah, kita nonton nggak kemarin lawan Surya? Kalah tengah. Iya. Nah, tadi Bung Ropan singgung soal tendangan bebas. Iya. Yang Ikram mungkin bergerak lebih dulu. Eksekutor dari Surya tahu posisi Ikram, walaupun ada pagar hidup ya. Iya. Nah, posisi seperti itu sebenarnya
Anda sendiri sebagai kiper menilai gimana? Apakah Ikram terlalu terburu-buru untuk melakukan gerakan ke kanan sehingga karena bola itu tidak kencang, Iya. bola itu tidak Bola itu ditaruh. Ditaruh aja. Karena Karena jaraknya pun kan nggak jauh ya. Gimana? Lebih dekat. Menurut Jadi menurut saya secara teknis kiper, Bang Boy, Bang Ropan, jadi kiper itu harus menaruh pagar, dia arahkan di mana. Si penendang itu kakinya apa, dia harus taruhkan si pagar hidup itu di mana. Kiper lebih kalau ada dua penendang kan kita nggak tahu. Dua penendang yang siap kaki kiri kaki kanan. Jadi si bola itu ditaruh di mana? Dia lebih condong ke kiri, dia lebih condong apa ke kanan. Beda di tengah. Kalau di tengah kiper pun naruh pagar akan lebih sulit melihat bola. Oh, iya. Ya. Tapi kalau agak Kalau nyerong, agak nyerong di pinggir kanan atau di pinggir kiri, kiper harus mengarahkan kalian jaga misalkan 5 orang, terus kita tata yang pendek di mana, yang tinggi di mana agar bola itu nggak bisa lewat ke pagar. ya. Terus saya pribadi saya harus bisa melihat sudut bola itu harus terlihat. Makanya kalau pagar di sebelah kiri, pasti saya akan ada di Bergeser sebelah ke sebelah kanan Sebelah sehingga kanan. melihat bola itu ada. Betul. Oke. Jadi lebih baik gol itu melewati pagar hidup dan masuk ke gawang sebelah sini, itu berarti penendang yang bagus. Tetapi kalau bola itu kita sudah atur, dia taruh di situ, pagar kita sudah atur di situ, Ya. tapi bolanya ke kita, golnya itu otomatis salah kiper. Secara teknis, secara teknis. Tapi yang namanya di dalam pertandingan kita kan harus selalu berpikir, saya harus konsentrasi, saya harus tenang, bagaimana kita harus mengatur pagar, bagaimana saya harus mengatur diri sendiri di gawang, itu harus terus berkonsentrasi. Kiper itu paling capek di konsentrasi, bukan dari segi main passing, lari gitu, bukan. Oh iya, Itu di konsentrasi. Setuju saya. Betul. Konsentrasi, fokus itu lebih menguras Iya. ketimbang hanya sekedar lari-lari dan lompat-lompat. Begitu. Ya, saya tidak menjudge seorang Ikram ini, tetapi secara teknik, Iya. bila mana ada tendangan bebas seperti itu, bila gol itu bersarang ke gawang yang kita jaga, Yang dekat dengan posisi ya, kita. itu tetap kiper yang salah. Itu mau siapapun kipernya. Karena kalau saya lihat kemarin, saya tambahkan, Ikram seperti kehilangan fokus. Dia agak ini kelihatan. Karena itu bola ditaruh di samping dia. Dia mungkin pada saat dia bergerak mau coba ke sana, langsung dicop di situ, telat untuk masuk. Karena Nggak fokus. sekian detik kita udah gerak dan bola dibalikan ke situ, Iya. akan susah Susah beria itu. secara Kita akan lanjutkan tadi karena ini menarik sekali posisi kiper setelah pariwara berikut ini. Ya Bung Ropan ya? Ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini tetap di Nusantara TV.